Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini, Penatua Tommy Tampenawas. Saya undang jemaat berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan hadir bagi setiap kita. Maka mari bersyukur atas kasih-Nya melalui beribadah kepadanya. Kita masuk pada pembacaan Mazmur dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu.
Bapak Ibu, saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami ucapkan makasih, syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah rumah tangga, kami akan membaca akan firman Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mengerti, pertama kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni ya Tuhan segala kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 16 yang menyatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Shalom Bapak Ibu, saudara. Sebuah pohon ia dapat bertumbuh dengan kuat, dengan kokoh, tidak karena semata-mata batangnya, juga tidak semata-mata karena rantingnya, apalagi daunnya, tapi ia dapat bertumbuh dengan kuat, dengan kokoh, itu karena akarnya. Semakin akarnya bertumbuh menjalar ke bawah atau ke samping, maka pohon itu dapat bertumbuh juga dengan kuat dan kokoh. Bapak Ibu terkasih, saudara terkasih, tema kita dalam renungan kali ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, menyingkirkan akar pahit. Akar pahit itu contohnya adalah iri hati, dengki, dendam, amarah, sakit hati kepada seseorang, mungkin karena orang itu pernah menyakiti atau mengecewakan diri kita. Kalau kita punya akar pahit dalam hati kita kepada orang lain, mungkin orang itu tadi sudah pernah menyakiti kita, kalau kita membiarkan akar pahit itu bertumbuh dalam diri kita, maka ketika orang yang pernah mengecewakan kita berbuat sesuatu, apapun yang ia lakukan pasti tidak baik di mata kita. Ketika ia melakukan hal yang baik sekalipun, atau ia melakukan hal yang tidak baik di mata kita, pasti semua yang orang itu lakukan, semua menjadi tidak baik atau menjadi sesuatu yang jelek. Bapak yang terkasih, kalau akar pahit ini kita biarkan, maka ia akan berakar dalam hati kita. Kalau kita masih biarkan, maka ia akan bertumbuh menjadi lebih kuat, makin berakar dalam hati kita. Dan kalau kita masih saja biarkan, maka ia akan menjadi sukar untuk dicabut dari dalam hati kita. Ini contohnya ya, kalau ada dua orang sedang berseteru atau sedang konflik,
Kita sebut saja Bapak A dan Bapak B. Dua orang bapak sedang berseteru, sedang marah. Nah, seringkali awalnya dua orang yang sedang berkonflik, lama-kelamaan bisa jadi dua keluarga yang berkonflik atau berseteru. Kalau masih dibiarkan, makin merambat dari dua keluarga, maka bisa menjadi dua keluarga besar. Masalah menjadi besar kalau dibiarkan. Tapi seringkali lucunya, ketika dua orang ini, dua bapak tadi sudah baikan, sudah berdamai, seringkali keluarga di belakang mereka masih tetap saja berseteru atau masih berkonflik satu sama lain. Nah, ada satu cerita, satu kali Bunda Teresa dan juga para biarawati, mereka ketika berada di tepi Sungai Gangga, ada dua orang datang, lalu tiba-tiba mereka adu mulut, mereka berantem, mereka saling teriak satu sama lain. Mungkin karena sebelumnya mereka punya satu masalah. Lalu ada satu biarawati bertanya kepada Bunda Teresa, Bunda Teresa, kenapa orang kalau sedang marah itu suka berteriak, bahkan nyaring sekali? Lalu Bunda Teresa mengatakan, ketika orang sedang marah, maka hati mereka berjauhan, walaupun fisik mereka berdekatan. Lalu si biarawati bertanya, lalu apa yang harus mereka lakukan? Bunda Teresa menjawab, yang mereka perlukan adalah merendahkan suara mereka, merendahkan ego mereka, biarkan hati mereka yang berjauhan mendekat, maka mereka dapat menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, ketika membaca kisah dari Bunda Teresa ini atau nasihat dari Bunda Teresa ini, ketika membaca saya katakan dalam hati ini nasihat tidak mudah juga untuk dilakukan. Karena sekali lagi manusia seringkali yang dikedepankan adalah egonya. Tetapi harus tetap ada yang memulai terlebih dahulu. Harus ada yang memulai untuk menurunkan suaranya. Harus ada yang memulai untuk menurunkan egonya agar dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka miliki. Nah, bacaan kita pada saat ini mengatakan bahwa haruslah kita menguatkan tangan yang lemah, menguatkan lutut yang goyah, hidup berdamai dengan semua orang, mengejar kekudusan, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar tidak tumbuh akar yang pahit. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, di sini mau mengatakan kita tidak dapat mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau saudara kita yang ada di depan kita yang kelihatan tidak dapat kita kasihi. Untuk itu, jika kita ingin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, mulailah terlebih dahulu mengasihi saudara-saudara kita yang kelihatan atau yang ada di depan kita. Berdamailah dengan sesama, selesaikanlah akar pahit yang ada di hati kita. Kita bisa memulai terlebih dahulu. Dan Bunda Teresa memberikan tip yang sederhana untuk menyingkirkan akar pahit yang ada di hati kita. Ia pernah berkata, perdamaian dimulai dengan senyuman. Sekali lagi, Bunda Teresa mengatakan, perdamaian dimulai dari sebuah senyuman. Kiranya firman Tuhan ini, renungan firman Tuhan ini boleh memberkati, boleh menguatkan kita semua. Amin.
Bapak Ibu sekalian, dan kita bersatu di mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Kau telah melindungi kami di panjang hari ini Tuhan, hingga pada malam hari ini kami boleh beribadah sektor Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar firman-Mu itu Tuhan bisa kami terapkan di kehidupan kami saat ini. Firman-Mu juga bisa buat kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami buat orang sakit, Tuhan memberkati mereka yang sedang sakit Tuhan. Tuhan berkati obat-obatan, minuman yang mereka makan Tuhan. Kiranya apa yang mereka makan dan minum bisa jadi berat bagi mereka Tuhan, dan mereka bisa kembali. Berkati juga orang-orang yang sedang berulang tahun, Tuhan berkati mereka di pertambahan usia mereka. Kiranya mereka semakin bersyukur kepadamu karena telah diberikan umur yang panjang Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka yang berulang tahun supaya selalu sehat selalu Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa juga buat ya kami, berkati dari pendeta, majelis, jemaat, PPPJ, pengurus dan pelayan Pelkat, komisi, tim IT dan sekretariat Tuhan yang jadi gereja ini Tuhan. Ya pastor Tuhan, berkati mereka semua dalam melayani gereja ini Tuhan. Kiranya pelayanan mereka bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan selalu berkati gereja kami, supaya gereja kami bisa menjadi baik Tuhan. Berkati juga orang-orang yang bergumul secara pribadi Tuhan, orang yang mencari pekerjaan, kiranya mereka bisa berikan kesabaran dalam mencari pekerjaan Tuhan, dan mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa memenuhi kebutuhan ekonominya Tuhan. Berkati juga mereka yang mencari pasangan hidup Tuhan, kiranya mereka diberikan pasangan hidup yang setia dan bisa selalu menemani mereka Tuhan pada akhir. Berkati juga orang-orang yang mengalami masalah keuangan Tuhan, Tuhan berkati mereka semua. Orang-orang yang di PHK, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kesabaran. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami masalah keuangan Tuhan. Berkati juga doa-doa yang dilantunkan secara pribadi Tuhan, adalah doa mereka Tuhan. Kiranya Tuhan bisa menjawab doa mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah Indonesia ini Tuhan, bangsa dan negara kami, dari presiden dan RT Tuhan. Tuhan berkati mereka semua sebagai pemimpin. Kiranya mereka bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dan bisa melayani rakyatnya dengan baik Tuhan. Berkati juga virus corona ini Tuhan. Tuhan berkati pemerintah Indonesia yang sedang menangani corona ini Tuhan. Kiranya corona ini bisa berlalu dan bangsa dan negara kami jadi lebih. Berkati juga para pasien dan perawat-perawat Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan jauhkan dari corona ini Tuhan, supaya masalah ini bisa berlalu Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan, yang kami hanya alaskan dalam doa yang Kau
kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab dari Mazmur pasal 116 ayat 13 yang menyatakan, Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan menyerukan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat diundang berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memberikan sebagian yang ada pada kami. Kiranya ya Tuhan, persembahan ini Tuhan berkati dan Tuhan boleh pakai untuk pelayanan gereja-Mu di muka bumi ini. Tuhan juga memberkati semua orang dengan sukacita memberikan apa yang ada pada mereka, dan kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk pada warta sektor Rabu 28 Oktober 2020. Ibadah rumah tangga yang akan datang pada tanggal 4 November 2020 dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelkat terpadu besok
pada tanggal 29 Oktober 2020, Pelkat PKP, PKB, dan PKLU juga dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelkat GP 30 Oktober 2020 dilaksanakan secara virtual. Ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Penatua Tommy Tampenawas yang sudah melayani dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemusik, pemandu lagu, dan tim IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan selalu senantiasa mau melayani Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, Jemaat Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan syukurnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat untuk berdiri. Jemaat terkasih, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana berjaya kelal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang, tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, Ibu, dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.